bahaya lisan yang diterangkan oleh Imam Ghazali sebanyak 20 macam jenis afatul lisan. Kita sekarang mencapai afat yang keberapa? Belasan sudah ya. 14 ya 14, yaitu bohong. Nah, dalam bohong sampai 20 nanti 20. Dan jenjangnya oleh Imam Ghazali dibuat dari yang minimal sampai ke maksimal, sampai yang fatal. Yang terakhir nanti afatul lisan, bahaya lisan yang paling fatal. Di antaranya yang ke-11 itu bohong. Itu afatul lisan, bahaya lisan. Tetapi di pasal ini kita membahas ternyata ada kebohongan yang diperbolehkan. Kenapa? Ya karena sebetulnya bohong itu sendiri itu tidak haram. Jadi bohong secara intrinsik, secara internal itu tidak haram. Itu. Kenapa diharamkan? Karena faktor eksternal, tidak di zatnya. Jadi li amrin kharijiyin, ada faktor eksternal. Itu. Ya orang bohong itu paling-paling ya paling-paling itu kan membuat orang yang dibohongi tidak tahu. Dan ketidaktahuan seseorang itu kadang lebih manfaat, lebih maslahat. Ya. Kita itu tidak pernah tahu jodoh kita itu siapa. Ya. Kalau umpama kita tahu jodoh kita ternyata si fulanah, anak tetangga sendiri, kanca dolanan awit cilik biyen. Wah, yo kita selama sejak kecil terus gak nyaman kabeh wong kita tahu itu calon istri kita gitu. Untung saja tidak tahu. Barang wis dewasa, judulnya jadi judulnya gitu. Itu ketidaktahuan banyak yang bermanfaat. Ketidaktahuan termasuk ketidaktahuan yang dihasilkan dari kebohongan. Oleh karena itu, jadi bohong berakibat orang tidak tahu, dan tidak tahu itu justru bermanfaat bagi orang yang dibohongi. Nah, ini boleh bohong ya semacam ini. Contoh, ada laki-laki membawa pedang terhunus mengejar orang lain, mau membunuh yang dikejar. Terus yang dikejar sembunyi, nah sembunyinya masuk rumah sampean misalnya. Terus kemudian yang mengejar bawa pedang tadi, bawa golok, tanya, Mas, tahu si orang yang pakaiannya ciri-cirinya begini, mau saya bunuh itu. Sampean tahu persis. Gimana? Aja delik di rumah sampean itu. Coba, sampean mau bilang jujur, iya Mas, nek ngisor balik. Tidak mungkin kita itu. Akhirnya di saat seperti itu kita jawabannya lam arahu, saya tidak tahu Mas, saya tidak tahu, tidak ada orang kesini tadi gitu. Ya kalau tidak percaya geledah saja, gitu. Padahal wedi nanti geledah. Jadi apa? Bohong seperti ini demi menyelamatkan jiwa orang lain tidak hanya boleh, tapi bahkan wajib. Tidak hanya boleh, bahkan wajib. Karena apa? Kita mengukur dan mengukur bobotnya. Jadi antara jujur dan bohongnya kita, ternyata kalau kita jujur akibatnya fatal, yakni apa? Terbunuhnya orang yang dikejar, fatal sekali. Dibandingkan dampak buruk ketidaktahuan orang yang dibohongi tadi, yang ngejar. Karena dia salah sangka, akhirnya nggak tahu. Ini tidak ada. Jadi efek negatif yang ditimbulkan karena kita jujur, efek negatif jauh lebih berat daripada efek negatifnya
si pengejar tidak tahu, malah tidak ada efek tiba-tiba. Oleh karena itu wajib, tidak hanya boleh. Nah, ini menunjukkan bahwa bohong itu tidak diharamkan karena kebohongannya itu sendiri, tapi karena faktor eksternal di luar kebohongan itu, lali ainihi gitu. Kalau kadzafan aku